Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang. Terlebih-lebih kita yang mengaku percaya kepadanya, sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuju pertobatan sejati ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Ada banyak orang yang menganggap dirinya benar dan suci sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan. Pengakuan kita adalah bukti bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Ini ada dalam Yohanes 1 ayat 8. Apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita, maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, kita pun harus mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dalam Yesaya 1 ayat 18, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Shalom. Saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan coba. Nah, yang belum pernah angkat tangan coba. Nah, yang bingung angkat tangan. Nah, saya kesaksian sebentar aja. Nah, satu kali saya diundang untuk sama Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Kopassus. Waktu itu dia berkata sama saya, dan itu rumahnya dijaga oleh pasukan khusus baret merah. Dia tanya sama saya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Kalau memang ilmu hitam itu ada, buktikan keberadaan ilmu hitam itu di depan saya. Di situ saya bingung. Kalau saya tidak buktikan, dia tanya mana buktinya. Tapi kalau saya buktikan, berarti saya masih praktek ilmu hitam. Nah, di situ bingung saya. Dan apa yang terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan pasukan elit. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kali ini engkau perlu tolong saya. Tiba-tiba saya lihat ada suatu cahaya. Cepat seperti kilat. Saya doa. Dalam nama Yesus, langsung cahaya itu berubah menjadi paku terbang melayang di udara gini. Langsung jin ini berkata, apa ini Pak Daud? Itulah santet. Demi nama Yesus, plek jatuh. Langsung dia ngomong gini, siapa penyantetnya? Alamat di sini, jalan ini, pelakunya ini. Kok tahu Pak Daud? Bekas tukang santetnya. Nah, langsung dia ngomong, Pak Daud, siap. Anda diminta sama negara saat ini untuk menjaga keamanan negara. Anda diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia, SBY. Saya diminta untuk menjaga SBY untuk pengamanan khusus, untuk penangkal, melumpuhkan ilmu hitam. Tidak terlalu lama, 2004 sampai 2014. 10 tahun saya menjaga Presiden. Khusus bagian untuk penangkal ilmu hitam dan untuk penanggulangan teroris. Nah, waktu itu 10 tahun dan saya mengundurkan diri 2014. 2013 saya minta pengunduran resmi, minta sama Kasat bahwa 2014 siapapun presidennya saya tidak jaga lagi. Nah, kenapa? Saya mau kembali ke gereja. Makanya 10 tahun lebih saya tidak khotbah di tempat pendeta Samuel Gunawan. Nah, sekarang baru nongol. Nah, saya kesaksian bagaimana saya bertobat. Kalau orang belum kenal saya mantan paranormal,
dukun sakti, dikira orangnya kakek berjenggot gondrong, tidak taunya orangnya kecil tapi keren. Nah, saya orang Blasteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Dari keluarga Jawa inilah mama punya ibu, yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, sapu angin, terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat, dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, tembak sejengkal, dan terkenal dengan ilmu panglemunan, ilmu menghilang. Dan kakek saya dulu dari peta, pembela tanah air, dan dia dulu dari peta jadi heho, pasukan Jepang. Karena dulu kan dipaksa semua untuk ikut pasukan itu. Nah itu beliau satu letingnya Ahmad Yani. Nah itu kakek saya, peta awal. Nah kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Nah lahirlah saya abu-abu. Nah nenek saya terkenal ilmu santetnya setan kober. Kalau dia bunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Dan dia menguasai santet 3 benua dengan keahlian menyetop jantung. Nah kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan, dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton stupaing dalam angka Jawa 99. Nah di antara 5 bersaudara laki semua, Pandawa 5, saya anak nomor 2, lahir di weton Keramat. Karena itulah sejak usia 9 tahun dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Dan waktu itu saya masih ingat guru saya ngomong sama saya gini, untuk menjadi yang terkuat harus menjadi yang paling menderita. Apa yang paling kamu takutin dalam hidup ini? Saya hanya takut satu aja, lapar. Betul? 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 Siapa yang setuju? Angkat tangan. Nah, langsung guru saya ngomong, kamu takut lapar. Apa yang kamu takuti itulah, jadilah yang ditakuti itu. Langsung dia bawa 1 pisau, lama 1 botol air, dibawa ke hutan. Jep-jep, langsung. 1 bulan ketemu saya, kamu hidup atau mati. Kamu takut lapar, sekarang benar-benar. Nah di dalam hutan itulah saya bertahan. Hanya 1 botol air dan 1 pisau, maka saya bisa makan kucing, ular, kadal, kodok, semua sikat. Yang tidak saya sikat hanya kaki meja. Nah di situ saya bertahan. Makanya saya tidur dulu pakai pisau senjata. Nah disitulah saya dilatih awal pertama. Ingat, kamu takut sama setan dan jadilah setan itu. Wah, itu motonya seperti itu. Kalau yang menghalangi kamu dewa, tebaslah dewa, bilang gitu. Di situ saya diajar bagaimana kekuatan itu. Nah sekarang setelah kamu punya mental, baru belajar ilmu gaib. Jadi kalau orang nggak punya mental belajar ilmu gaib, jadi sarno, sarape keno. Jadi mental dulu dikuatin dulu. Nah pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu, sampai sekarang tidak bisa renang. Nah disitulah saya belajar ilmu kebal, ilmu menghilang. Nah selama saya belum bertobat, tidak pernah bayar bis dan angkot. Setelah tobat baru bayar. Jadi setiap hari saya gunakan ilmu itu, ting, hilang. Nah usia 10-11 tahun dibekali 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal, besi kuning, mustika delima, lulang kebelandoh, kitab Stambul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi semua kebal. Saya masih ingat itu, guru saya setelah saya menguasai ilmu kebal, ilmu besi kuning, rubah dan susuk jarum emas dan jarum tembaga, guru saya lupa, aduh kamu kan belum disunat.
Langsung ngomong, ya sekarang coba aja sunat, siapa tahu masih mempan. Nah akhirnya disunat. Yang nyunat gini, udah telanjur kebal sempurna. Jadi rambut ndak bisa dipotong semua, ndak bisa dipotong semua, kebal semua. Guru saya ngomong, udah telanjur gimana? Wah, udah langsung kebal. Nah, rambut ini hanya bisa dipotong kalau bacaan selamatan, terusan baca mantra dulu, baru bisa dipotong. Kalau ndak bisa, kebal rambutnya adalah. Nah, guru saya ngomong, ingat, kamu sudah menguasai kebal sempurna. Ingat, kalau kamu mati ditolak langit, tolak bumi, badanmu tidak bisa kembali ke tanah karena seluruh tubuh kamu kebal segala senjata. Nah, di situ lulus SD saya dibekali ilmu aji sirep begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Nah, kalau zaman dulu untuk perang, sirep itu guru saya. Kelas 2 SMP guru saya berkata, ada satu langkah lagi, kamu harus menguasai ilmu terakhir, ilmu pamengkang jagat tutup bumi sapitu, membelah dunia dengan kekuatan 7 kegelapan paling gelap. Tapi ilmu memiliki rahasia, seumur hidup kamu tidak boleh menikah dan berhubungan dengan wanita, harus jadi perjaka ting ting, bukan tong tong. Iki yang susah. Kamu harus hidup dalam mati dalam kehidupan, mati akan cinta, mati akan nafsu, mati keinginan, dan puncak tertinggi dalam semua kekuatan gaib adalah hidup dalam kematian. Nah, setelah saya menguasai ilmu itu, guru saya berkata, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Sebelum aku mati, aku tahu rahasia takdir. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Kira-kira umur berapa guru? 17-18, kira-kira itu. Kamu melihat cahaya itu. Langsung saya tanya, guru, bagaimana saya ketemunya? Sang takdir menuntun jalan takdir kamu. Kira-kira usia 18 tahun, kamu lihat terang. Usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. Aku mati kira-kira jam 2:30. Sebelum aku mati, tak tinggali rezeki. Besok nomor buntut SDSB, Rebo malam Kemis, keluar nomornya 50. Kamu belikan ini uang untuk beli peti matiku. Jadi peti mati bayar sendiri dah. Langsung gini, Tony, ya guru, ingat, waktu aku masih muda seperti kamu, aku ingin ada di atas. Dan pada waktu di atas, tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Dan guru saya memang sampai matinya tidak tertandingi. Dan dia itu umur 100 tahun, itu masih saya ngelatih bela diri setiap hari 6 jam. Dan sekali tendang, pohon pisang ambruk. Dan dia salto 3 meter. Pak, gitulah. Itu masih latihan. Seperti aku muda, demikian saat ini. Waktu aku muda, aku seperti kamu, ingin ada di atas. Aku latihan, skill, kemampuan, instingku sama sampai aku ada di atas. Dan ingat, pada waktu kamu di atas, ingat wasiatku. Kamu harus hidup seperti di bawah. Skill kamu, latihan kamu, insting kamu, dan kemampuan kamu sama seperti waktu di bawah. Waktu di atas, kalau kamu berubah, kamu hancur. Jadi kamu punya kemampuan, skill, kemampuan, insting kayak di bawah. Aku akan mati, kumpulkan seluruh keluarga. Langsung keluarga dikumpulin semua, langsung dia gini. Tek, meninggal.
tanpa sakit, dah meninggal. Langsung meninggal. Setelah guru saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Katanya ada dukun sakti, saya datengin. Satunya, ting, ilmu menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran, bertarung terus setiap hari, bertarung terus. Karena ilmu itu kan panas, mau nyoba terus untuk menjadi kayak guru saya, legenda, tak terkalahkan. Saya kalahkan lawan-lawan. Mendekati usia 18 tahun, diajak kakak saya, Tan, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya sip-sip. Saya ngomong, nggak bisa, pantangan saya perempuan. Yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng, datang sinting pulang edan. Nah, kalau kena ilmu itu susah lepas. Nah, saya ikut KKR Gilbert, duduk di belakang. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai. Nah, dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang. Saya baca mantra setan kober. Yes! Gilbert berkata, haleluya, ilmu saya kabur. So Gilbert ngomong, siapa dukun-dukun jimat-jimat maju ke depan. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira Artakol itu tempat adu ilmu. Dari belakang saya maju ke depan. Wah, langsung. Untuk apa? Daftar bertarung. Maju. Nggak taunya Artakol itu maju didoain. Nah, saya tantang Gilbert bertarung. Kalau aku kalah ikut kamu. Kalau kamu menang, ingat, kalau aku kalah ikut kamu. Kalau kamu menang, aku ikut kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert ngomong, baiklah. Saya singkat aja, saya bertarung sama Gilbert, ditemani berapa pendeta dia. Saya kalah, mental, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukan tambah sembuh, tambah gila. Nah, tepat 1 tahun, tiba-tiba terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah aku, YHWH, Yahweh. Jadi pada waktu saya mendengar nama Allah, itu adalah Yahweh. Langsung wajahnya melebihi cahaya matahari, sinar pelangi. Akulah Alfa, akulah Omega. Aku adalah aku, akulah aku, YHWH, Yesua Hamasia. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Nggak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya dan lubang pakunya ada di sini. Coba semua pegang bagian sini. Bukan di sini. Kalau di sini dipaku robek, maka bagian sini, maka bisa nah inilah. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Dan dia langsung ketemu saya, tumpang tangan, langsung gini. Hilang. Disitulah saya bertobat, sembuh dari hilang ingatan. Saya ketemu Gilbert, disuruh sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Inteos, murid pendeta Pontas Pardede, lulus tahun 96, ranking 4, tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Nah, tahun 2001 saya diminta untuk ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. 2001 bidang reserse intelijen, penangkal ilmu hitam. Jadi untuk bagaimana mengeksekusi ilmu kebal atau menangkap kejahatan berhubungan ilmu menghilang, ilmu reserse, penyidikan. Itu tahun 2001 sampai 2003 di Akademi Kepolisian Semarang. 2004-2014 saya jaga presiden. 2014 sampai sekarang saya kembali ke gereja. Nah, tapi waktu saya jaga tetap ke gereja pelayanan. Tapi tidak seperti sekarang ini.
Sekarang banyak untuk keluarga. Dulu hampir tidak ketemu. Tiba-tiba anak udah gede gitu lah. Nah, dan apa yang terjadi? Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya Yesus yakin masuk surga? Angkat tangan. Apakah kalian pernah mati? Berbagailah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya percaya karena saya melihat. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 sudah baca? Di rumah apa, saudara? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi mana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kau mengenal dia, dan kamu telah melihat saudara dia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, hanya ada satu jalan untuk masuk surga, yaitu nama Yesus. Nah, dan Yesus pergi ke surga, naik ke surga untuk nyiapin rumah bagi kita. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.